Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang constraint priority. Jadi, apa itu constraint priority dan gimana cara kita memakainya. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini aku udah punya Xcode dan juga punya simulator. Ini udah aku running ya di iPhone SE third generation. Langsung aja, misal aku punya UI view di sini. UI view, aku drag, tentu dikasih warna ya biar enak, biar tahu bedanya. Misal warna orange. Nah, ini kayak gini. Dan kalau kita kasih constraint, oke, kita kasih dulu aja ya. Misal atasnya 20, kiri 20, kita kasih height 150 dan juga width 150. Nah, seperti ini ya. Kita coba running, harusnya sesuai ya, karena ya ini udah cukup constraintnya. Karena saat kita mau definisiin constraint, kita harus tahu X, Y, width, dan height-nya itu harus jelas ya di posisinya, biar dia nggak error. Nah, ini udah sama. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kita ke inspektor sini, nanti akan kelihatan nih ada constraint-nya. Dan kalau kita double klik atau klik edit, dia ada kata-kata priority. Nah, ini juga kalau kita klik, dia ada priority, ini 1000. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan constraint priority ini? Jadi, constraint priority ini adalah angka dari 1 sampai 1000, di mana 1000 ini angka tertinggi. Nah, angkanya buat apa sih gitu? Angkanya ini akan menentukan seberapa penting peran si constraint-nya ini dalam menentukan si layoutnya gitu. Jadi ketika ada yang konflik, misalkan ada konflik ya ada merah-merah gitu, nanti ada nih harus tahu nih mana yang didahulukan karena misalnya ada dua constraint dan si escort bingung ini sama-sama prioritinya sama-sama 1000 karena 1000 kan paling tinggi gitu. Jadi kalau sama-sama 1000 dia bakalan error gitu. Kalau dia konflik, kalau nggak konflik ya nggak masalah gitu. Nah, ini kita langsung coba aja ya. Jadi kalau 1000 itu paling tinggi, sisanya di bawah 1000 dia dianggap opsional. Jadi kalau mau ada konflik itu bakalan bisa diignore ya atau diabaikan. Ini kita coba aja nih ya. Kalau kita ganti, ini kan tadi yang leading ke save area ya, berarti yang sebelah sini nih. Atau kalau kurang jelas bisa kita ganti deh. Yang ini yang panjang aja ya. Yang panjang itu berarti yang width ya. Ini kita edit, kita ganti nih jadi 999. Nah, maka akan berubah ya. Jadi kalau yang priority itu yang paling tinggi garisnya itu solid. Tapi kalau yang opsional yang di bawah 1000 bakalan dash gini ya tuh. Ini berbeda tentu. Oke, kita coba lagi. Sebenarnya di sini udah ada ininya ya, udah ada panduannya. Jadi kayak 1000, 750 sama 250. Tapi ya kita bisa spesifik ya, tapi ini sudah sebagai guide-nya aja. Oke, itu pengertian dari si constraint priority-nya. Nah, kita bisa coba nih, kita bisa coba. Misal ini saya hapus untuk constraint-nya ya. Saya hapus saja semuanya. Lalu saya hapus. Terus di sini kita kasih 20, 20. Ini dulu aja ya, 2 dulu. Juga kita bisa ngasih width-nya ya. Misal width-nya kita mau ngasih itu 335. Kita klik lagi, kita kasih width 335. Untuk height-nya bebas ya, segini juga boleh. Terus kita kasih lagi 20. Nah, tentu ini akan error di sini ya. Tapi kalau kita pindahin dia ke iPhone SE, nah dia nggak error di sini. Lihat. Di sini nggak error. Mengapa di sini nggak error tapi di iPhone 15 error? Karena seperti yang sudah dijelasin di video-video sebelumnya, ini punya pixel, punya resolution yang berbeda gitu. Di sini bisa cukup karena emang resolusinya segitu, yaitu 20 ditambah width-nya ditambah 20 lagi. Itu ukurannya. Tapi ketika dia pindah ke iPhone yang ukurannya lebih besar, maka akan terjadi konflik. Misal seperti di sini kita taruh ke iPhone 15 Pro gitu ya. Nah, akan konflik. Jadi dia bingung nih nentuin prioritinya. Lebih priority mana antara si width ini atau si trailingnya ini gitu atau si leadingnya. Jadi dia bingung nih. Nih kita klik aja. Nah, maka di sininya ada missing constraint ya. Exposition or width gitu. Dia udah ada nih ya width-nya ya.
segini. Nah, ini ada beberapa cara ya. Jadi tergantung desainnya atau tergantung tujuan teman-teman mau gimana gitu. Misal pengennya ya ininya sesuai dengan ukurannya, nanti bisa dihapus. Atau misalnya mau ngalah ya tinggal diturunin aja priority-nya. Misal jadi 750 gitu. Nah, ini akan aman gitu. Jadi ininya akan ngalah nanti. Nah, itu fungsi dari constraint priority. Atau kalau teman-teman ininya tetap mau 335 gitu ya, ya diseribuin aja nggak apa-apa tadi. Kita klik lagi, kita pilih 1000 dan yang ngalah itu sebenarnya antara trailing atau leading ya. Misal trailing aja deh yang di ujung. Ini kita ganti jadi 750. Nah, jadi ini akan tetap segini nih. Di screen apapun tetap segini, tapi ininya nanti yang ngalah bisa jadi lebih panjang gitu. Nah, itu dia tentang constraint priority. Ini berfungsi di mana? Tentu kalau teman-teman nanti layoutnya sudah kompleks, ini bakalan kepake banget. Nanti ini akan berhubungan dengan hugging dan juga akan berhubungan juga dengan resistant, compression resistant gitu. Nanti ada di episode-episode selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, untuk video constraint priority cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang atau ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.